Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabul Rizalul Hakim selaku perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Kurniawan Yuda Putrama dan Eduardus Adijala Prasetya. Ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu dengan judul Mentor Performance Scoring System Using Zoom in Online Learning Science Center Indonesia. Dan salam hormat untuk pembimbing kami, Dr. Dina Fitria Murad, Eskom Mkom. Pendahuluan. Science Hunter Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, lebih tepatnya pembelajaran secara online. Masalah yang dihadapi Science Hunters Indonesia masih melakukan proses pencatatan gaji menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sehingga untuk penerbitan payslip memerlukan waktu yang terbilang cukup lama. Solusi yaitu dengan research. Pertama, melakukan penelitian berdasarkan masalah yang ada. Kedua, evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan. Ketiga, penerapan sistem informasi terhadap perusahaan. Keempat, pencatatan gaji dan pengukuran performa mentor menjadi otomatis menggunakan sistem informasi. Literature review. Yang pertama, e-learning. Menurut Randy Garrison, e-learning didefinisikan sebagai komunikasi asinkron dan sinkron, yaitu adalah komunikasi yang dimediasi secara elektronik untuk membangun dan mengkonfirmasi pengetahuan. Landasan utama teknologi e-learning adalah internet dan teknologi komunikasi. Kedua, payroll. Proses payroll sangatlah penting bagi sebuah organisasi dan itu dilakukan secara teratur, tergabung dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh organisasi seperti membayar karyawan mereka. Ketiga, Zoom. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting merupakan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual secara online atau daring. Sehingga dengan media audio visual secara online. Yang keempat, tinjauan penelitian. Penelitian ini adalah pengembangan dari sistem informasi penggajian. Pada penelitian ini, sistem informasi penggajian menggunakan Zoom sebagai media untuk melakukan pencatatan gaji dan mengukur performa mentor secara otomatis. Metodologi. Metode prototype. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototyping. Metode ini merupakan sebuah teknik dalam melakukan pengembangan suatu sistem dengan menggunakan suatu prototipe dalam menggambar sebuah sistem yang mana dapat membuat klien ataupun pemilik sistem itu sendiri memiliki suatu gambaran mengenai sistem yang nantinya akan dibangun atau dikembangkan oleh tim developer atau tim pengembang. Kelebihan metode prototyping yang paling utama adalah merupakan salah satu jenis metode pengembangan sistem yang sifatnya sangat cepat dan dapat menghemat waktu. Langkah-langkah implementasi kerangka kerja prototyping. Pertama, pengumpulan kebutuhan. Kedua, membangun prototyping. Ketiga, evaluasi prototyping. Keempat, mengkodekan sistem. Kelima, menguji sistem. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan sistem. Hasil dan pembahasan. User requirement. Terbagi dalam 3 bagian, yaitu user, nama modul, kebutuhan fungsional. Admin sebagai user, nama modulnya menu pengguna, kebutuhan fungsionalnya menampilkan data seluruh, menambah dan menghapus pengguna. Admin sebagai user, nama modul, menu data proyek, kebutuhan fungsional membuat data proyek seperti menambah, menghapus, melihat detail. Mentor sebagai user, nama modul, data pekerjaan,
Kebutuhan fungsional melihat daftar pekerjaan yang ingin diambil oleh mentor. Admin sebagai user, nama modul meeting calendar. Kebutuhan fungsional dapat membuat jadwal mentor. Mentor sebagai user, nama modul meeting calendar. Kebutuhan fungsional dapat melihat jadwal mentor. Admin sebagai user, nama modul data penggajian. Kebutuhan fungsional untuk membuat laporan penggajian. Mentor sebagai user, nama modul data penggajian. Kebutuhan fungsional untuk melihat hasil gaji dan detail gaji. Mentor sebagai user, nama modul daftar payslip. Kebutuhan fungsional, mentor akan mendapatkan payslip. Admin sebagai user, nama modul performa mentor. Kebutuhan fungsional, admin dapat melihat penilaian performa mentor. Mentor sebagai user, nama modul performa mentor. Kebutuhan fungsional, mentor dapat melihat penilaian performa mentor. Fitur sistem informasi. Setelah menganalisa user requirement, dapat dilakukan diskusi berlanjut bersama pemilik Science Center Indonesia. Maka dilakukan penerapan dalam perangkat lunak seperti berikut ini. Menu pengguna. Berikut adalah hasil dari aplikasi yang kami buat, yaitu dalam menampilkan menu pengguna. Pada menu ini ditampilkan data seluruh pengguna, aplikasi, dan identitas dari pengguna. Dapat dilakukan penambahan dan penyuntingan data. Menu data proyek. Pada menu bagian proyek pertujuan untuk mengatur proyek yang terdapat di dalam perusahaan dan mengatur pekerjaan proyek, dapat menambahkan proyek, mengubah dan menghapus proyek. Data menu pekerjaan. Pada menu ini digunakan untuk melihat daftar pekerjaan yang digunakan dan daftar pekerjaan yang dapat diambil oleh mentor. Kemudian dapat melihat detail pekerjaan dan juga proyek. Meeting calendar. Melihat pertemuan dan pekerjaan yang diambil sehingga memudahkan untuk melakukan mentoring dan pertemuan. Dan juga link meeting Zoom yang digunakan untuk melakukan pertemuan. Menu data penggajian. Dalam menu ini digunakan untuk melakukan manajemen penggajian dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh mentor. Manajer dapat membuat laporan penggajian kemudian dilakukan approval oleh bagian keuangan. Pada bagian mentor dapat melihat slip gaji pada periode tersebut. Menu daftar payslip. Mentor akan mendapatkan slip gaji yang dapat dilihat pada halaman masing-masing dan dapat melihatnya pada bagian daftar payslip. Menu performa mentor. Mentor dapat melihat penilaian dari mentor dan juga manajer dan beberapa review terhadap mentor dan pertemuan setelah dilakukan live meeting. Perhitungan performa mentor dilakukan rata-rata dalam periode waktu 1 bulan terakhir dan juga perhitungan quarter. Pengujian functionality. Dalam pengujian functionality dilakukan user acceptance test atau UAT bersama dengan user dengan melakukan pengujian fungsionalitas sesuai dengan tugas-tugas yang telah dibuat dan sistem diujikan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian usability. Dalam hasil pengembangan aplikasi dilakukan pengambilan data untuk memastikan setiap fitur memenuhi standar kelayakan mulai dari kesesuaian, efektivitas, kemudahan dipahami, kemudahan diingat, dan error yang muncul. Pengujian ini dilakukan oleh 14 orang mentor. Dalam penelitian ini mengukur 5 komponen usabilitas sebagai berikut. Satisfaction S.
mengukur tingkat kepuasan fungsionalitas fitur yang disediakan terhadap kebutuhan. Learnability. L. Mengukur tingkat kemudahan dalam penggunaan pertama kali tanpa kesulitan saat mengoperasikan aplikasi. Memorability. M. Mengukur tingkat kemudahan dalam penggunaan setelah mencoba beberapa kali pengoperasian aplikasi. Efisiensi. EF. Mengukur tingkat usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Error occurrence. ER. Mengukur tingkat kesalahan yang sering terjadi saat pengoperasian aplikasi. Berikut adalah pertanyaan kuesioner. Seperti yang dapat dilihat, hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil total skor kuesioner. Untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Dilakukan perhitungan indeks skor pada setiap fitur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks sama dengan total skor dibagi batas tinggi dikali 100. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil indeks kuesioner. Hasil dari pengumpulan data pengujian memberikan hasil di atas 80% atau sangat puas, kecuali untuk error occurrence atau error yang muncul dengan hasil masih pada batas normal. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis evaluasi pengembangan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Kepuasan sangat puas pada fitur user, project, job, dan performance, sisanya payroll pada tingkat puas. Tingkat kemudahan dalam awal penggunaan, learnability, sangat mudah pada fitur performa, job, project, dan payroll. Kemudian mudah pada user. Tingkat kemudahan digunakan kembali, memorability, sangat mudah pada fitur project dan job. Sisanya mudah pada fitur payroll, user, dan performance. Tingkat sistem menyelesaikan tugas dengan usaha sedikit atau efisiensi. Dengan hasil sangat mudah pada fitur user, project, dan job, sedangkan sisanya mudah pada fitur payroll dan performance. Tingkat seringnya kesalahan muncul pada tingkat sangat jarang pada fitur user, project, payroll, dan kadang-kadang pada fitur job dan performance. Aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan sistem dan aplikasi ke depannya dapat dilakukan dengan meningkatkan pesan error dan instruksi untuk memperbaiki kesalahan sehingga pengguna lebih mudah untuk mengetahui kesalahannya dan juga mengetahui kesalahan dari sistem. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.